grade 4, 5, dan 6. Bagaimana kabar kalian? Miss Leoni berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sekarang kita akan mengikuti ibadah chapel. Maka dari itu kita akan buka di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, sehingga kami hari ini masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah chapel. Bapa, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bisa fokus hanya kepadamu. Inilah doa yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti ibadah chapel hari ini? Wah, Miss Leoni yakin sekali kalian sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, Miss Leoni ajak untuk semua bangkit berdiri, karena kita mau menyanyikan satu pujian dengan judul Teman Setia. Selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Baik anak-anak, tadi kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan, dan sekarang tiba saatnya untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Agnes dengan tema hikmat perkataan dalam memberitakan Injil. Tetapi sebelum itu, marilah kita sama-sama menyanyikan satu pujian dengan judul Ajarku Mengerti. Bapakku datang
semuanya, grade 4 until grade 6. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah bernyanyi ya, dipimpin oleh Miss Leoni tadinya. Nah, sekarang Miss Agnes akan memimpin kita di dalam firman Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami sangat bersyukur Bapa untuk hari ini kami akan memulai chapel kami Bapa. Bapa, kami serahkan chapel kami ke dalam tangan-Mu, baik itu murid-murid dan juga guru-guru, orang tua dan juga sekolah, baik itu device juga dan internet yang akan kami pakai untuk online learning ini ya Bapa. Engkau yang memberkati ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, kami serahkan chapel ini ke dalam tangan-Mu dan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami manusia. Haleluya, haleluya, amin. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan ya anak-anak ya. Untuk hari ini kita akan ada dari 1 Korintus 1 ayat 17 ya. Sekarang kalian bisa sambil buka Alkitabnya dari 1 Korintus 1 ayat 17. Nah, dengan tema hikmat perkataan dalam memberitakan. Oke, hikmat perkataan dalam memberitakan. Nah, jadi ini adalah cerita tentang Paulus yang akan seperti ini ya, memberitakan Injil kepada umat-umat Korintus. Nah, Miss akan bacakan ya. 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Nah, sebelum kita membahas 1 Korintus 1 ayat 17 ini, kita akan sama-sama dulu menonton satu klip video ini ya, supaya kita tahu dari mana asalnya ya cerita ini. Oke, mari kita nonton bersama-sama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Paulus singgah ke rumah mereka. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan.
Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Nah, anak-anak, dari video tersebut kita sudah lihat ya bahwa Paulus sangat seperti semangat sekali untuk memberitakan Injil kepada umat-umat Korintus dari cerita tersebut ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke 1 Korintus 1 ayat 17 ini. Nah, sebenarnya anak-anak, sekarang kita akan masuk ke latar belakang dan juga God story-nya ya, the background and also the God story. Nah, sekarang kita akan sama-sama melihat bahwa ternyata latar belakangnya pada saat itu adalah terjadinya perpecahan di umat Korintus. Nah, perpecahan seperti apa, Miss? Gitu ya. Nah, pada saat itu ada sekelompok orang ya yang memilih ataupun yang mengagungkan pemimpinnya alias Paulus sebagai pemimpin mereka gitu. Karena Paulus ini dianggap rohani. Itu yang kelompok pertama. Nah, kelompok kedua itu ada yang mengagungkan yang namanya itu Apolos. Nah, Apolos ini dianggap sebagai orang yang fasih dalam berbicara, lancar bicaranya, ya, talkative, berbicaranya juga oke gitu ya, speak up oke. Nah, itu yang orang kedua yang diagungkan ya sebagai pemimpin. Nah, yang ketiga itu ada namanya Kefas. Nah, Kefas ini diagungkan oleh sekelompok orang-orang tersebut juga, ada kelompoknya juga, dan itu karena wibawanya. Wibawanya, dan karena dia juga sangat berwibawa ya di depan mata orang-orang. Nah, ketiga ini pemimpin ini ada sekelompok orang-orang yang mengagungkan mereka bertiga. Nah, ternyata selain tiga kelompok tersebut, selain ketiga pemimpin tersebut, ternyata ada sekelompok orang yang namanya itu golput alias golongan putih ya, yang tidak memilih ketiga kelompok tersebut ya. Jadi mereka berkata bahwa mereka adalah golongan yang memilih bahwa Yesus Kristus adalah yang mereka tuhankan gitu. Jadi mereka tidak pilih Paulus, tidak pilih yang duanya lagi, tapi dia pilih we choose Christ gitu, yang pada saat itu terjadi. Nah, anak-anak, waktu itu yang terjadi di sini adalah Paulus ini seperti memberitakan Injil kepada orang-orang pada saat itu di Korintus. Dia memberitahukan bahwa mereka itu lupa gitu ya. Orang-orang yang memilih Paulus maupun dua temannya tadi menjadi pemimpin yang baik, menjadi tuan mereka. Mereka itu lupa kalau sebenarnya fokus kita itu bukan pada pemimpin-pemimpin tersebut, ya. Fokus kita bukan kepada orang-orang yang dipilih Tuhan tersebut, karena pemimpin-pemimpin, ketiga pemimpin yang sudah Miss jelaskan tadi, yang sudah Miss Agnes sebutkan tadi, itu hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk memimpin, untuk nge-guide kita, untuk menuntun, ya, untuk menuntun warga-warganya. Tetapi sebenarnya fokusnya bukan orang-orang pemimpin tersebut. Mereka, orang yang memilih ketiga pemimpin tersebut, lupa bahwa ternyata sebenarnya fokusnya itu adalah sosok yang memilih pemimpin tersebut. Gitu ya. Nah, maka dari itu si Paulus ini mendengar hal itu dan mengatakan seperti ini. Memohon dengan sangat, dia berkata seperti ini. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dia berkata seperti itu agar seperti menekankan bahwa it's not about me, it's not about them, it's not about us the humans, but it's about the Christ. Ini hanyalah karena Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus pada saat itu. Maka itulah yang dia sampaikan kepada umat-umatnya, ya. Itulah yang disampaikan waktu dia mengabarkan Injil pada saat itu. Nah, melalui nasihat itu, Paulus ini seolah ingin menyampaikan bahwa ia menghormati pemimpin-pemimpin yang ada, ya. Dia menghormati, dan dia juga menghormati orang-orang yang mau untuk respect kepada mereka. Tetapi
anak-anak, sebenarnya ini bukanlah tentang mereka, ya. Tapi ini adalah tentang Tuhan. Ini bukan tentang pemimpin-pemimpin tersebut yang alat Tuhan. Bahkan Paulus itu sendiri, itu yang dikatakan Paulus kepada umat-umat Korintus pada saat itu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengetahui tentang latar belakang dan juga God story dari 1 Korintus 1 ayat 17 ini. Nah, sekarang kita akan tahu lagi apa itu connect to Jesus-nya, apa yang kita bisa hubungkan dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu sendiri sudah mati di kayu salib karena kasih-Nya kepada kita manusia, gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa sebenarnya bukan kita fokusnya, bukan manusia fokusnya, tetapi fokusnya adalah Tuhan itu sendiri yang sudah rela mati di kayu salib. Dengan kasih-Nya Dia juga sudah memberikan anugerah-Nya kepada kita. Jadi ini bukan tentang kita, tetapi ini tentang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah mau untuk memberitakan kebesaran-Nya melalui kasih-Nya, ya, dinyatakan dalam Alkitab kita, gitu, yang terjadi pada saat itu dan sekarang kita bisa baca lewat Alkitab. Nah, anak-anak, sehingga hikmat yang kita miliki itu sebenarnya bukan milik kita manusia, ya, tapi sebenarnya itu adalah hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kalaupun sekarang kita percaya kepada Tuhan, itu bukan karena kuat kuasa kita, tapi karena Tuhan Yesus itu sendiri, karena Roh Kudus itu sendiri, ya. Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita, hikmat kepada kita untuk percaya kepada Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kasih-Nya kepada kita, dan memberikan kita kehidupan, mati di kayu salib. Nah, maka dari itu anak-anak, hari ini kita belajar, ya, sebagai aplikasi kita ke dalam kehidupan sehari-hari, kita itu harus bersyukur, ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau kita itu sudah diselamatkan, kalau kita itu sudah punya bahan Alkitab untuk dibaca, jadi kita akan bisa tahu lebih lagi tentang Tuhan. Ya, maka dari itu dengan cara apa kita bisa memberitakan firman Tuhan? Yaitu dengan cara mengasihi orang lain, dengan memberitakan firman Tuhan melalui kasih kita kepada orang lain, ya. Kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Ya, kita juga bisa mau sharing kepada orang lain kalau what do we feel about God, what do we think about God. Ya, kita juga bisa membangun relasi kepada Tuhan dengan pertolongan Tuhan pastinya. Ya, jadi sekarang kita jangan lupa berdoa, ya, berdoa kepada Tuhan supaya diberi kekuatan untuk memiliki hikmat dan juga memiliki kekuatan, ya, hikmat, ya, dua ini untuk lebih lagi mengenal Tuhan dan lebih lagi mengasihi seperti Tuhan Yesus juga sudah mengasihi kita. Maka dari itu kita memberitakan firman Tuhan yang sudah dilakukan oleh Paulus tadi, ya, kita belajar dari Paulus. Baik anak-anak, jadi seperti itu untuk hari ini kita akan tutup chapel hari ini dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa anak-anak, dilipat tangannya dan ditutup matanya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk segalanya Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan-Mu. Dan sekarang kami akan menutup chapel kami dan akan memulai Friday session kami. Berkati HR session dan juga aktivitas kami selanjutnya, dan kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih ya anak-anak sudah stay sampai sekarang ini. Oke, sampai jumpa lagi ya di chapel minggu depan. Bye-bye.